Guys, kalian tahu nggak berita ini? Warga Depok digegerkan penemuan jasad tak utuh oleh warga pada 4 Agustus 2006. Jadi beberapa waktu yang lalu itu terjadi pembunbunan di Depok. Pembunbunannya itu nggak cuman sebatas dibun doang, tapi juga dimutil juga. Dan gue sekarang mau ngerangkum berita-berita yang beredar di luar sana terkait dengan masalah ini. Yuk, jadi gue bakal ceritain dulu kronologi gimana penemuan mayatnya. Jadi kronologi penemuannya itu, pas tanggal 4 Agustus itu ada seorang warga yang datang ke lahan kosong itu buat bakar sampah. Terus dia tuh menemukan kayak ada garung beras gitu loh, dan dia pikir di dalamnya tuh ada sampah. Karena kan sebenarnya lahan kosong itu tuh dipakai sama warga itu buat kayak buang sampah liar gitu loh. Jadi kayak yang nggak ada yang dicurigai gitu, kayak, itu cuma sampah doang gitu karung berasnya gitu kan. Nggak taunya pada saat dibuka, ada mayat seorang laki-laki parubaya. Akhirnya dia lapor dong ke polisi, "Ini ada mayat nih di sini," gitu kan. Terus akhirnya dicari tahu nih, ini siapa gitu kan. Setelah dicari tahu, dicek sama laporan polisi gitu, akhirnya ditemukanlah kalau ternyata ini itu adalah pria berumur 56 tahun bernama Kunaifi. Jadi beberapa hari sebelumnya, tanggal 25 Juli, istrinya tuh sudah melaporkan bahwa pencarian orang hilang, yaitu suaminya, ke Polsek Pancoran Mas sama Polsek Metro Depok. Dia tuh melaporkan bahwa, "Suami aku hilang nih," gitu, di tanggal 25 Juli. Nah, akhirnya dicocokinlah sama laporan-laporan yang ada di kepolisian tersebut, akhirnya ditemukanlah kalau ternyata memang benar, orang potongan tubuh yang ada di karung beras itu adalah Pak Kunaifi atau si suaminya ibu tersebut, gitu. Karena akhirnya ketahuan nih bahwa orang terakhir yang ketemu sama Pak Kunaifi itu adalah si Saipul, makanya si Saipul langsung ditangkeplah dia di hari berikutnya. Jadi kayak hari ini ditemuin mayatnya, besoknya tuh langsung dapet tuh Saipul tuh jam 4 pagi di Pandeglang, sejauh itu dia, udah kabur. Nah, pada saat penangkapan itu kan ada video-video beredar tuh di luar sana. Jadi dia tuh menceritakan kronologi singkatnya bagaimana dia membunuh Pak Kunafi. Ini ya, gue ceritainnya itu gimana? Enaknya gue nyebutnya inisial, S sama K, atau enaknya pelaku sama korban? Kayaknya enak pelaku sama korban gitu aja ya, biar biar tahu nih prosesnya gimana gitu. Jadi yang diceritain sama si pelaku itu gini, kronologinya itu mereka tuh kenalan dari sosial media gitu katanya. Terus habis itu dia tuh mengundang si korban untuk datang ke kontrakannya buat yang ngobrol-ngobrol gitu katanya. Cuman pada saat mereka ngobrol, itu tuh mereka itu cekcok gitu loh. Cekcoknya itu awal mulanya itu katanya, kata si pelaku, si korban itu melakukan tindakan yang tidak, senonoh terhadap si, pelaku gitu. Terus akhirnya mereka cekcok apa segala macem, terus berakhir si pelaku itu pisau ke pinggangnya si korban. Setelah korbannya lengah, digoroklah leher si korban itu, akhirnya meninggal. Akhirnya biar nggak ketahuan, dia hilangkan bukti dengan cara membuang pisau yang dipakai buat ngebunbun sama baju yang dipakai sama si korban itu di tempat sampah di pinggiran kawasan Pitara, Depok gitu. Jadi buktinya itu udah dibuang gitu loh sama dia. Terus habis itu dia bingung dong, ini gimana nih dipindahinnya nih, biar nggak ketahuan sama orang-orang gitu kan maksud dia. Jadinya dia itu dipotong jadi 2, potongnya itu dari pangkal paha ke bawah gitu. Jadi untuk badan yang bagian atas, dia taruh di tanah kosong di Pancoran Mas yang ditemuin warga itu, dan bagian kaki ke bawah, paha ke bawah, dia itu taruh di kawasan, Cipayung. Pokoknya ditaruh di sungai sekitar Cipayung gitu. Jadi dipisahin, badan ditaruh mana, kakinya ditaruh mana gitu. Coba bayangin badan kepisah dan baru diketemukannya di tanggal 4 Agustus, padahal proses pembunbunannya itu tanggal 23 Juli. Jadi si pelaku itu mengaku kalau dia tuh melakukan ini itu di tanggal 23 Juli. Jadi udah lebih dari seminggu. Seminggu lebih nggak sih? Kasihan banget semua, apalagi badannya pisah. Nah, setelah dicari tahu lebih lanjut, akhirnya kepolisian mendapatkan nih kronologi yang sebenarnya. Jadi ternyata si pelaku sama si korban itu emang mereka itu berkenalan via media sosial. Tapi ternyata media sosial penyuka sesama jenis. Jadi kayak ada komunitasnya gitu loh, penyuka sesama jenis, dan mereka tuh ketemunya di situ, kenalannya tuh di situ. Terus akhirnya mereka ketemuan. Nah, masalahnya dia kan bilang nih kalau dia tuh digrepe-grepe terus akhirnya dibun-bun. Kalau cuma masalah nggak sengaja atau mungkin emosi cekcok doang gitu kan, masalahnya nih duit, handphone, sama motornya korban itu dibawa sama si pelaku. Dan udah dijual pada saat dia ditangkap, itu barang-barang udah dijual, Bu. Jadi ya ada unsur perampokannya juga. Nah, sekarang berita terbarunya adalah sebenarnya jujur agak miris sih, kasihan juga sama korbannya. Jadi potongan tubuh yang bagian bawah itu kan dibuang di Sungai Cipayung kan, di kawasan Cipayung gitu kan. Nah, ternyata sampai saat ini, eee, potongan tersebut tuh nggak ketemu gitu. Jadi potongan itu tuh dimasukin di dalam plastik, terus
kayak dialirin gitu loh, ditaruh di pinggiran sungai gitu. Dan beberapa hari ini tuh aliran sungainya tuh deres banget, jadi kemungkinan dia tuh keikut arus gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh nggak ketemu potongan tubuh yang bagian bawah gitu. Ini emang udah jahat-jahat banget sih, kayak ya Allah. Jadi ini ya guys, rangkuman untuk berita yang lagi heboh di Depok. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, semoga diberikan keikhlasan, terus semoga pelaku juga dihukum seberat-beratnya, terus semoga potongan tubuhnya juga segera ditemukan sama kepolisian agar bisa dimakamkan secara layak. Jadi oke, udah cukup segitu aja untuk rangkuman berita kali ini guys. Nanti kalau misal ada berita-berita lagi yang heboh atau yang viral, gue bakal ngangkat lagi dan bakal gue rangkum lagi untuk kalian biar kalian nggak pusing buat nyari berita yang mana nih, gue buka berita yang mana, nggak gue rangkum semua di sini biar kalian tahu gimana berita terbarunya. Oke, thank you so much for watching. Bye-bye.